Deklarasi Kairo dan Dumam. Nah, yang pertama itu tentang kebebasan beragama. Dalam Piagam Madinah, kebebasan beragama itu diatur dengan ketentuan yang memberi hak kepada berbagai kelompok agama yang ada di Madinah untuk menjalankan keyakinan mereka masing-masing. Yang ada pasalnya yaitu pasal 25. Kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin. Bagi Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Ini juga berlaku untuk sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang zalim dan jahat. Nah, pasal ini itu menjelaskan bahwa kebebasan beragama diberikan kepada kaum Yahudi untuk menjalankan mereka dengan penghormatan terhadap hak masing-masing agama. Nah, yang kedua itu juga yang berkaitan dengan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam. Deklarasi Kairo menggarisbawahi pentingnya kebebasan beragama, namun dengan batasan tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam. Pasal yang berkaitan itu pasal 10. Nah, dalam isinya, Islam adalah agama fitrah dan tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa memeluk agama tertentu atau dijadikan kafir. Setiap individu itu memiliki hak untuk hidup dengan ajaran agama yang diyakini selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasal ini itu menjelaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama dan setiap orang berhak untuk menjalankan agamanya. Tetapi kebebasan tersebut itu diatur dalam kerangka hukum Islam. Nah, yang ketiga itu deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang pasal berkaitan itu pasal 18. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Nah, ini mencakup kebebasan untuk berpindah agama atau keyakinan, serta kebebasan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Nah, di tempat umum maupun pribadi untuk menjalankan agama atau keyakinan dalam bentuk pengajaran pengalaman ibadah dan ketaatan. Pasal ini mengakui kebebasan beragama secara penuh, termasuk hak untuk memeluk, mengubah atau menjalankan keyakinan agama secara individu atau bersama-sama, baik di tempat umum maupun pribadi. Berikutnya adalah pasal-pasal terkait persamaan hak. Dalam persamaan hak ini, dalam Piagam Madinah ada beberapa pasal, yaitu pasal 1. Sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa, negara atau umat bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya. Selanjutnya pasal 16, yaitu orang-orang Yahudi di setiap ada negara kita umat Islam berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan. Tak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas perlindungan serta keadilan. Yang kedua, dalam Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam, Deklarasi Kairo mengakui kesamaan hak bagi manusia, tetapi tetap dalam batasan syariat Islam. Ada beberapa pasal yang berkaitan, yaitu pasal 1. Semua manusia itu satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh penghambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Nabi Adam. Semua manusia adalah sama dalam hal martabat manusia dan kewajiban serta tanggung jawab besar, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah sebenarnya terhadap martabat seperti ini menunjukkan integritas manusia. Pasal 6, yaitu perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia dan ia memiliki hak sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan finansial sendiri serta hak untuk mempertahankan nama lingkungannya. Yang Deklarasi Kairo menegaskan persamaan hak dalam Islam, terutama dalam hal martabat manusia serta menolak diskriminasi dalam berbagai bentuk apapun. Yang ketiga yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Dalam deklarasi ini ada beberapa pasal yang mencakup, yaitu pasal 1, semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. Yang kedua yaitu setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum
dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti ras, suara kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, unsur kebangsaan atau sosial, status pengadilan ataupun status lain. Yang kedua, yang pesawat tujuh, semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal-pasal ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak dan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Adalah pasal-pasal terkait toleransi dan kerukunan. 1. Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen yang bertujuan untuk menciptakan harmoni di antara berbagai kelompok, etnis dan agama di Madinah. Toleransi dan kerukunan menjadi prinsip utama dalam kehidupan beragama dan sosial di kota tersebut. Pasal 25, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Muslim bagi Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Ini juga berlaku untuk sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Pasal 37, kaum Yahudi dan Muslimin harus membantu satu sama lain dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerang kota Madinah. Pasal-pasal ini menunjukkan kepentingannya toleransi antar agama dan kerukunan sosial di Madinah dengan penegakan pada kerjasama dan solidaritas di antara komunikasi yang berbeda agama. 2. Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam. Deklarasi Kairo menekankan kepentingannya toleransi dalam hubungan antar umat beragama, tetapi dalam rangkai nilai-nilai Islam. Pasal 1 menyatakan bahwa semua manusia adalah satu keluarga yang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 10, Islam adalah agama fitrah, dilarang melakukan segala bentuk pelaksanaan terhadap manusia dengan manipulasi, kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya ke agama lain. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan toleransi antar agama dan bahwa setiap individu harus dihormati dalam keyakinan agama tanpa paksaan. Pasal 18, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini menyangkut kebebasan untuk berpindah agama atau keyakinan. Pasal 29, setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat, di mana satu-satunya perkembangan kepribadian yang bebas dan penuh dapat terwujud. Artinya, hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati adalah kewajiban bagi setiap individu dalam masyarakat. Selanjutnya saya menjelaskan terkait pasal-pasal terkait perlindungan anak muda dalam Piagam Madinah, Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal Bahasa Indonesia dan Budaya. Yang pertama, Piagam Madinah. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan tentang
pasal 16. Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian atau kerja teknisnya, dan ia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan materialnya yang kembali kepadanya selama hasil karya tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat. Pasal-pasal ini menegaskan hak individu atas perlindungan kepada mereka dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 2000 terdapat beberapa pasal, yakni yang pertama pasal 17 ayat 1, setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Yang kedua, pasal 17 ayat 2, tidak boleh seorang pun dirampas hartanya secara sembarangan. Dua, menjamin hak individu untuk memiliki harta dan memiliki harta benda dari pengambil alihan tanpa dasar hukum yang sah. Perdamaian dan keamanan dalam meyakinkan Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UPAM. Yang pertama yaitu biasa kewajiban. Di dalam meyakinkan ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang perdamaian dan keamanan, yaitu yang pertama pasal 18 ayat 1. Jaminan Allah adalah satu dan merata. Melindungi nasib perkara yang aman. Ayat 2, sejumlah orang yang beriman terus menjamin dan setiap kawan sesama mereka kepada manusia lainnya. Yang kedua yaitu pasal 44. Di kalangan warga negara sudah terkait janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor terhadap kota Yatsrib. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian mengatur perdamaian dan keamanan melalui kerjasama dan keadilan di antara kelompok masyarakat Madinah. Yang kedua yaitu Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam. Ada beberapa pasal yang menjelaskan. Itu yang pertama pasal 2. Yang A, kehidupan adalah karunia Allah dan dijamin untuk setiap manusia, tugas individu, masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran dan dilarang mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan syariat. Yang kedua pasal 11 yang isinya Islam melarang penggunaan kekerasan kecuali untuk pemerintahan mempertahankan diri atau mengembalikan hak yang salah. Dengan demikian hak untuk hidup aman dan damai dilindungi dari serangan tidak adil. Demokrasi Kairo mengatakan bahwa perdamaian dan keamanan adalah bagian integral dari hak asasi dengan syarat mereka tunduk pada prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan agresi yang tidak sah. Yang ketiga yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UPAM. Ada beberapa pasal yang ada di sini, yaitu yang pertama pasal 3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua yaitu pasal 28. Setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak dan kebebasan yang diatur oleh deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Ini berarti bahwa perdamaian internasional dan keamanan sangat penting untuk menjamin hak individu. Juga mengakui hak setiap individu atas keamanan pribadi dan menyerukan terciptanya perdamaian dan keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.